Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nani Irmawati dengan NIM 16014200083 sebagai presentator ciri media dan sekaligus sebagai moderator. Lalu Awanda Ayu Pramesti dengan NIM 16014200084 sebagai presentator jenis dan contoh media. Lalu Nabila Nurfitriani dengan NIM 16014200085 sebagai presentator pengertian dan prinsip media. Lalu Dinda Giantri Wardani dengan NIM 16014200086 sebagai presentator dampak positif dan manfaat media. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan media pengembangan kemampuan moral dan agama anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfitriani dengan NIM 16014200085. Saya dari Rombel 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran anak usia dini. Media adalah suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang membutuhkan terjadinya suatu hubungan. Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terencana. Sedangkan dalam arti luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, akan tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru. Media yang bisa digunakan pada pendidikan anak usia dini adalah media yang dibuat sendiri oleh guru atau media imitasi yang dibeli namun harus sesuai dengan tema yang ada pada rancangan. Kedua, saya ingin menjelaskan tentang prinsip media pembelajaran anak usia dini. 1. Media pembelajaran yang dibuat hendaknya dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan. 2. Bahan mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. 3. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. 4. Dapat menimbulkan kreativitas, dapat dimainkan sehingga menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya hayal dan daya imajinasi serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. 5. Sesuai dengan tujuan fungsi sarana. 6. Dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. 7. Dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Giantri Wardani dengan NIM 16014200086. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dampak positif dalam penggunaan media belajar dan manfaat media pembelajaran. Dampak positif dari penggunaan media pembelajaran. 1. Membuat pembelajaran menjadi lebih baku. 2. Pembelajaran dapat lebih menarik. 3. Pembelajaran lebih interaktif. 4. Waktu pelaksanaan akan lebih pendek. 5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. 7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. 8. Peran guru perubahan ke arah positif. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. 1. Dalam penyampaian materi lebih jelas dan menarik. 2. Proses pembelajaran lebih menarik. 3. Proses pembelajaran lebih aktif karena dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah. 4. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. 5. Meningkatkan kualitas belajar anak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Ayu Pramesti dari Rombel 2 dengan NIM 16014200084. Saya di sini sebagai pembaca materi jenis media pembelajaran dan contoh media pembelajaran. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Media audio biasa disebut dengan media dengar yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui suara dan bunyi, seperti
suara bahasa, musik, dan suara efek. Juga dapat dikombinasikan untuk menguatkan isi pesan tersebut. Yang kedua ada media visual. Nah, di sini media visual biasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui penglihatan yang berbentuk simbol-simbol visual. Yang ketiga ada media audiovisual. Media ini biasa digunakan untuk menyampaikan pesan melalui suara, gambar, dan tulisan. Media audiovisual juga dibagi menjadi dua, yaitu media televisi dan media film. Nah, yang terakhir, media lingkungan. Menurut Maririana sendiri, lingkungan adalah suatu tempat atau suasana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini seperti taman-taman sekolah, museum, maupun tempat wisata lainnya yang mengandung nilai edukasi. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran. Yang pertama ada balok. Balok di sini mempunyai berbagai bentuk geometri 3 dimensi. Nah, dari balok, anak mampu berimajinasi untuk membuat suatu bangunan yang kokoh. Yang kedua adalah boneka. Boneka di sini berfungsi sebagai alat peraga dalam bermain sandiwara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif anak usia dini. Yang terakhir ada puzzle. Nah, di sini puzzle juga berfungsi untuk melatih daya pengamatan dan daya konsentrasi pada anak usia dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri media untuk anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, alat permainan tidak boleh berbahaya. Jadi alat permainan harus didesain dengan ujung yang tidak runcing dan tajam. Selanjutnya yang kedua, alat permainan harus mengandung unsur pendidikan seperti kotak alfabet untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Lalu yang ketiga, alat permainan yang beraneka ragam dengan harapan anak tidak bosan untuk belajar sambil bermain. Lalu yang keempat, alat permainan harus memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan anak usia 5-6 tahun, seperti origami misalnya. Lalu yang kelima, menggunakan alat permainan yang sederhana dan mudah ditemukan di sekitar anak, seperti alat-alat menggambar, alat-alat mewarnai. Lalu yang selanjutnya nomor 6, alat permainan tidak boleh mengandung unsur bahan pengawet. Jadi kita dapat membuat play-doh di rumah menggunakan tepung terigu. Selanjutnya yang ketujuh, alat permainan harus memiliki keamanan. Seperti trampolin harus dibuat jaring-jaring di sampingnya agar anak tidak terjatuh. Lalu yang kedelapan, alat permainan dapat dibuat dengan desain sederhana namun tetap menarik. Seperti membuat lompat tali dengan karet gelang. Lalu yang kesembilan, alat permainan harus memiliki warna yang mencolok. Seperti puzzle yang berwarna. Lalu ciri yang terakhir yaitu alat permainan harus dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini, seperti permainan yang mengandung unsur pendidikan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi dari kelompok kami yang telah dijabarkan oleh para presentator. Sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan bermain menggunakan media pembelajaran dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini sangat memerlukan adanya media pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.